kita mulai aja ya. Kalau nanti kita main-main itu makin lama. Biasanya tuh kalau waktu saya di sini makin lama makin malas. Jadi agak cepat, agak baik, lebih cepat, lebih tidur. Gitu sih. Ya. Jadi di sini Bang akan perkenalan dulu. Mungkin ada yang lebih kenal, ada yang belum kenal. Jadi langsung aja ya. Kita awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi di sini kami dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak yang mana jurusan kami itu jurusan keperawatan yang ada di Singkawang. Jadi tujuan kami ini ke sini itu ingin memberikan penyuluhan tentang ya pastinya kalian sudah tahu, yaitu tentang penyakit-penyakit yang kalian sudah tahu sekarang lagi booming. Nah, yang dinamakan COVID-19 ya kan? Nah, supaya kita itu lebih akrab, jadi abang di sini akan memperkenalkan satu-satu kawan abang di sini. Yang sebelah abang ini namanya Kakak Sarah. Jadi supaya kalian tahu silakan dibuka dulu kan, Kakak. Nah, ini Kakak Sarah. Nanti Kakak Sarah juga akan memberikan materinya. Lalu di sebelah Kakak Sarah itu ada Kakak Laura Rizky Maharani. Nah itu Kakak Rizky. Terus yang sebelahnya lagi itu Kakak Tata. Kalau kita bisa manggilnya Kakak Tata atau bisa dibilang juga Prabawati serta Ramadhani. Nah, kalau kalian sudah kenal nanti, kalian kalau ada apa-apa yang mungkin kalian ada untuk menyampaikan atau ada yang ingin kalian rasanya tuh gimana gitu nanti dalam materi kami dari kakak-kakak yang di depan, kalian tinggal acungkan tangannya, kalian langsung tanya ya, jangan malu-malu. Tanya ya. Kalau kalian ingin jadi ini, bilang ya, gitu ya. Jangan malu-malu. Kalian bunyi hidung loh. Kata orang tuh kalau tak bunyi hidung baru malu. Nah, kita bunyi hidung ya. Jadi lanjut saja di sini. Abang akan menjelaskan. Tunggu. Kalian kenal abang nggak? Ya. Kalau udah kenal tak usah kenalan lah ya. Udah kenal pun? Mungkin yang baru-baru kenal ya? Oh kenal. Booming lah, nama abang booming di sini. Dulu lah. Oh ya tak apa lah. Langsung kenalkan aja ya. Nama abang tuh Radli. Abang alumni di sini tahun 2020, angkatan corona pertama. Jadi yang sekarang angkatan sekarang ini masih di bawah abang. Nah, abang satu angkatan sama abang Rio, tapi dia SMP-nya abang SMA-nya. Sama ya? Oh, bukan. Jadi di sini abang akan menjelaskan beberapa tentang penyakit-penyakit yang sekarang lagi booming, dan abang sekarang ada dengar isu ya kalau di pondok itu ada yang demam, pilek. Nah itu gejalanya, bukan gejala apa, tak tahu mungkin sakit. Nah sini abang akan menjelaskan beberapa tentang poin-poin, yaitu tentang penyakit. Yang penyakitnya itu tentang COVID-19. Kalian tahu kan apa itu COVID-19? Tahu. Nah, itu sekarang lagi booming. Penyakit itu timbul dari infeksi suatu virus. Suatu virus yang dulunya itu berada di kota Wuhan, negara Cina. Nah, penyakit ini timbul pada akhir Desember 2019. Jadi angkatan yang sebelumnya, di angkatan 2019 itu masih belum dibilang angkatan corona. Yang angkatan corona itu 2020, makanya jadi tahu. Angkatan 2020. Penyakit terkapti. Nah, kalau seumpamanya kalian nanti itu ada gejala-gejala, kalian tinggal periksa ya. Periksa kemana gitu. Tapi kalau mungkin memang kalian itu bisa menghadapinya, kayak perbanyak istirahat, coba sembuh sendirinya. Kayak perbanyak makan, perbanyak minum air putih.
nanti jangan keseringan bergadang. Kalau bergadang itu buat imun kita itu akan menurun, kekebalan tubuh kita itu akan menurun. Nah, jadi tadi itu abang sudah jelaskan tentang beberapa atau latar belakangnya COVID-19. Terus COVID-19 itu ada tanda dan gejalanya. Nah, tanda dan gejalanya itu dibagi jadi 3. Yang pertama itu yang pertama itu sebelumnya kalau abang bilang kalau kalian ingin nulis silakan tulis. Kalau kalian tidak mau tulis silakan dipahami supaya nanti pas keluar kalian bisa menerapkannya. Karena nanti dari kami pun ada dosis. Terpas. Maaf, abang itu bukan orang Inggris. Jadi abang Indo-Indo ya. Nah, nanti silakan kalau yang mau tulis silakan tulis. Kalau tidak mau tulis silakan dipahami. Mungkin nanti dari kakak-kakak itu ada dosis-dosisnya biar kalian itu ada semangat kita. Nah, Video speed tempatnya sih. Masker, cuci tangan, di situ ada tanda-tandanya. Dan juga kalau kalian ingin mempraktikannya di situ juga ada. Nah, sebelum itu abang akan menjelaskan tentang tanda dan gejalanya. Nah, tanda gejala COVID-19 itu ada 3 tanda. Tanda yang pertama yaitu gejala ringan. Gejala ringan itu seperti ya kayak flu, demam. Nah, seperti itu. Yang mungkin banyak anak-anak sekarang itu lagi terkenanya. Tapi kita tidak bisa mempositifkan mereka bahwa mereka itu terkena atau tidak, karena kita belum tahu. Nah, lalu untuk gejala yang berat, gejala beratnya itu sesak napas, batuk kering. Nah, batuk kering ada yang tahu kan? Batuk kering itu batuk tapi tidak berdarah gitu. Betul kapu. Bisa tidak sakit hati loh. Kalau batuk itu. Itulah makanya jangan sampai terkena gejala-gejala ini. Nah, terus tanda dan gejala yang nomor 3 itu tanda gejala yang tidak umum. Maksudnya itu tidak umum orang tanda gejala, orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala itu tuh sehat. Cuma kita itu yang menyebarkan virus. Nah, yang menyebarkan virus itu dari mana? Dari saat kita itu bersin, dari kita batuk. Pas kita batuk tuh kan bentar. Nah, itu virusnya. Dan kita tak tahu itu yang disebut virusnya. Nah, di saat itu kalau kita semuanya bersin ke tangan. Terus pas bersin ke tangan tersebut, lalu kita megang sesuatu, nah pindahlah virus itu langsung menyebar ke yang lainnya. Nah, seperti itu. Makanya kita itu ditekan. Di sini kakak akan menjelaskan tentang cara hidup sehat di masa COVID-19. Nah, kalian mau sehat nggak? Mau nggak? Semangat, masih pagi nih. Mau nggak? Kalau kalian mau sehat, kakak punya tips. Caranya melakukan 3M. Ada yang tahu nggak 3M itu apa? Mandi, makan, minum. Apa? Namanya siapa? Siva. Nah, tepuk tangan buat Siva salah satunya. Nah, 3M yang kalian ketahui tadi: menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Nah, itu penting ya teman-teman. Untuk menjaga jarak, oke? Oke. Semangat lah. Oke. Oke. Nah, sekarang Kakak Sarah akan menjelaskan kenapa sih cuci tangan itu penting. Melihat negara gimana? Terima kasih. Iyalah. Selesai.
Hai. Kakak di sini mau menjelaskan cara mencuci tangan itu penting. Kenapa mencuci tangan itu penting? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak ini kenapa mencuci tangan penting? Tahu. Ada yang tahu? Tahu. Nggak tahu? Tahu. Yang laki-lakinya? Tahu. Apa coba kalau misalnya tahu? Biar menghilangkan virus. Boleh melalui, boleh melalui sama sekali. Kamu buka masker. Bahasa Indonesia? Sanitizer. Biar betul-betul jaga jarak. Coba salah satu berdiri aja lah. Kalau gitu. Apa? Kenapa cuci tangan itu penting? Apa kak? Saya kak. Yang mau jawab kak. Siapa dulu namanya ini? Saya ke sana. Yang mana kak? Ini nih. Ya kamu yang berdiri. Dua aja. Ayo siapa yang Saya berasal dari kelas 11. Oke. Makan di video. Pentingnya menggunakan mencuci tangan. Kok aku kira mau betul betul. Dapat menularkan resiko infeksi saluran pernapasan akut. Tahu nggak itu resiko pernapasan akut apa? Resiko pernapasan akut ialah penyakit yang berada di paru-paru yang disebabkan oleh infeksi yang menular dari udara, dari polusi segala macam. Terus menurunkan resiko pneumonia infeksi kantung tandai dengan batuk parah, dengan dahak, demam, menggigil dan kesulitan bernapas. Pada infeksi neonatal merupakan sindrom klinis dari penyakit sistemik akibat virus, jamur, protozoa dapat menyebabkan sepsis, yaitu infeksi saluran darah yang mengakibatkan sekelompok gejala seperti penurunan tekanan darah, meningkatkan detak jantung dan demam. Enggak? Iya. Biasanya kan kalian ada beberapa kan habis megang sesuatu nggak cuci tangan, bener nggak? Langsung aja tuh ngambil makan, langsung dimakan. Ya terus kalau kita menerapkan mencuci tangan, menerapkan mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan atau melakukan sesuatu, itu kita tuh lebih minim. Kenapa lebih minim? Bisa kayak diare, kalau kita udah penyakit diare kan, tapi kita makan asal segala macam. Baiklah, selanjutnya bakalan dilanjutkan sama kakak Tata. Saya persilahkan. Jadi yes ya. Cepat. Biasa lah kak, Tuhan kalau kak. Cewek masak malah, yang cewek cowok diam ya. Jackson, yes. Cowok mau kalah gak? Yang cowok mau kalah kan? Ada Jackson. Lo masih. Ulang. Jackson. Cowok ya. Jackson. Kalau kakak jadi cowok malu gitu. Malu gak cewek-cewek kalau cowok? Perkembangan Jackson kita. Jadi langsung masuk. Jadi kakak langsung mau masuk ke materi nih. Kakak dari tadi ngeliat lesu lemah, gemulai kalian kan?
Jadi materi yang kakak bawakan ini berkesinambungan atau berhubungan juga dengan materi dari Abang Randi Ganteng, kakak Salma Cantik, sama kakak Laura Cantik. Materi kakak itu yang kalian pakai itu apa? Masker. Baju. Baju. Jadi kakak mau jelaskan masalah masker. Terus kakak juga mau ngomongkan kenapa sih masker itu penting. Kakak dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa. Saya dari kelas IPS. Hai Anissa. Hai Kanisa. Saya akan menjawab kenapa memakai masker itu penting. Karena dengan memakai masker kita itu mengurangi risiko penyebaran penyakit. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Kata Ade Anissa yang cantik, katanya untuk memulai sebagai barat yang dia Ribuan Jackson. Yes. Jackson. Yes. Jackson. Yes. Cewek tak cowok tak. Yes. Mudahnya penularan virus itu. Nah, sebelumnya udah tahu belum virus ini berbentuk kayak gimana? Bulan. Kayak dia kali itu. Jadi virus itu bentuknya droplet penularannya. Droplet itu apa sih kak? Nggak tahu kami yo. Kalau bahasa orang kami ini, nggak tahu kata mereka. Jadi kakak jelaskan. Droplet itu virusnya muncrat dari kalian bersin kata Babang Randi Ganteng. Terus kata Babang Randi, ketika virusnya muncrat ke baju kawan, kalian pegang, gitu. Nular, bosku di sini. Udah nular nih bosku. Gini. Udah kelap mata kalian, bibir kalian, apa kalian. Udah cuci tangan lagi kan. Setelah masuklah virus yang berbentuk droplet tadi ke dalam tubuh kalian, langsung timbul gejala yang udah dijelaskan sama Babang Randi 3 tadi. Kak tanya, tadi gejala 3 tadi itu dibagi menjadi apa-apa? Gejala apa? 1 Batuk. Jadi, udah paham kan ya? Setelah virus itu menyebar ke badan kita, otomatis kita terkena gejala. Nah, untuk memastikan gejala itu benar-benar gejala virus COVID atau enggak, kita harus dilakukan tes. Nah, oleh karena itu kita ada bisa mengklaim suatu gejala itu gejala COVID ya teman-teman, karena banyak sekali penyakit yang mirip gejalanya sama gejala COVID. Nah, langsung kita ke konteks kakak yang kalian pakai itu masker ya. Penting karena tidak dipakai. Mandarin nggak? Apa? Mandarin. Inggris. Jadi Arab. kakak mau ke masker. Siapa yang udah tahu cara menggunakan masker yang baik dan benar? Gua tak tahu nih, nah. Ini ya ada contohnya. Yang tahu angkat tangan. Siapa nih yang cewek ada siapa? Mau ini lagi. Maju lagi kawan kita nih. Kacau maju. Makanya kaki maju. Gue tak tahu satu. Aku minta tahu maju. Kami saya ingin menyampaikan cara
beban Ustaz, jadi dibentuk kayak Bukan buana. Paham. Jangan. Tadi seru. Selesai. Oke. Kayak ganti. Wow, cantik. Oke. Oke. Terima kasih. Udah dengarkan belum dari kakak Aisyah? Sudah. Teganya kalian tidak memberi tepuk tangan adik-adik. Jadi Yes. itu tadi yang disebutkan sama adik tidak salah. Namun ada beberapa bagian yang perlu kakak clearkan. Oke. Angkat semua maskernya adik-adikku. Sayang, cinta, robek. Angkat semua maskernya. Nah, ya. Belum tahu. Udah dulu. Nah, yang perlu kakak tegaskan ya adik-adik. Yang bagian birunya itu dan bagian putihnya itu kedua-duanya steril. Tahu steril? Angkat maskernya. Enggak tahu. Paling tahu Kak. Steril itu bersih dari virus dan bakteri. Oh. Nah, jadi maksud kakak ketika kalian menggunakan masker, tetap jaga bagian biru dan putihnya tidak kalian sentuh. Lanjut tadi sampai mana? Nah, jadi kalian kalau mau pakai masker jangan pakai gini ya. Kalau pakai masker tuh tetap pegang sisi tepi-tepinya, kanan kirinya, antarinya dipegang. Kemudian ditaruh ke mulut seperti yang kata adik kita tadi, adik Anissa. Setelah ditaruh ke mulut gitu, pastikan bahwa bagian kawatnya dilipat sesuai hidung, sesuai lengkungan hidung. Jangan yang hidungnya mancung, sosok yang pesek-pesekan. Jangan yang hidungnya pesek, sosok menaik-naikkan biar kelihatan mancung ya. Jadi patokannya ketika kalian bernapas, anginnya nggak keluar dari sini. Nyaman. Anginnya nggak keluar dari atas ya. Jadi buat yang mungkin yang cowok ya, yang cowok. Terus kakak mau tegaskan ya, 2 masker itu it's okay. 2 masker atau 2 lapis masker itu it's okay dan itu bukan hal yang alay menurut kakak. Ya, kalau kalian alay pakai masker probiotik gitu, itu tidak boleh ya, karena masker probiotik itu suatu hal yang wajar. Apalagi di dunia kesehatan yang kakak terjun ini kayak masker 2 lapis itu rasanya kurang kalau buat menghadapi virus ini juga. Jadi tariknya ujungnya aja, jangan kalian semua umumnya ya. Tariknya tuh pelan. Ini kan masih dalam kondisi lurus ya, misalnya ya. Apa? Nah ya, ini kan ada kalian patahkan nih, otomatis ini belum ditarik ujungnya aja, jangan kalian gitu. Jangan terlalu heboh juga kalau pakai masker. Jadi paham ya? Setelah itu tes lagi, nafas. Keluar nggak dari bawah, keluar nggak dari sini, keluar nggak dari sini. Pokoknya ketika kalian bernafas atau meniupkan sesuatu itu keluar nggak anginnya. Ketika kalian udah make sure itu keluar atau enggak, berarti otomatis itu udah pasti terpasang dengan baik dan kuman-kuman itu tidak akan masuk ke sini dan bagian dalam itu steril. Terus kakak juga mengingatkan, tunggu sampai suara kakak. Cara menyimpan masker yang baik dan benar itu juga ada caranya. Bukan yang asal twing, kalian taruh habis besok kalian pakai lagi, itu tidak boleh. Tapi ada caranya, kayak gini ya. Misalnya kalian pelit, kayak ya Allah masker terus ya kan? Ini nih udah nih, mana tadi? Lepas. Udah kakak bilang jangan pegang dalamnya, jangan pegang depannya kan? Lipat aja ujungnya. Udah gini, kawatnya kan udah memang bentuk hidung ya. Langsung aja digini kan ya. Habis itu dibunuh. Bagian luar karena kakak yakin pasti udah kena debu-debu laknat di luar, kalian itu oke dipegang. Talinya diikat ya.
ini steril. Dalamnya masih kalian bisa pakai untuk hari-hari selanjutnya. Tapi bukan dalam satu masker ini seminggu ya. Enggak ya. Ada yang ngomong cuci bisu, Bos. Kamu tak bisa. Punya saya 2 minggu baru dicuci, Kak. Itu adalah hal yang salah, adik-adik. Tidak boleh diharamkan masker seminggu ya, dan dicuci itu haram hukumnya. Bukan gitu, Kak. Paham sendiri lah, Kak. Kalau anak pondok, Kak. Beli masker 1, Kak. Seminggu dipakai, Kak. Harus dicuci, Kak. Oke, kalau ada uang, masa seminggu ganti, masa seminggu cuci. Bapak Nodi kan? Kakak punya ide. Kakak punya masukan untuk kalian. Masker itu juga bisa kalian steril sendiri. Caranya sampai susah nih. Pada punya hand sanitizer kan? Kakak dengar dari Bapak kepala madrasah kita yang baik hati bijaksana nih. Kata Bapak, anak-anak sudah saya bagikan masker dan juga sudah saya bagikan hand sanitizer. Digunakan tak 2 hal itu sama kalian? Digunakan. Digunakan tak? Digunakan. Digunakan tak? Digunakan. Digunakan tak? Digunakan. Kenapa kakak lihat? Tapi kenapa kakak dapat keterangan masker jadi hilang ada? Hand sanitizer-nya tidak dipakai. Air tempat cuci tangan tidak diisi. Itu masalah besar sih. Mungkin siapa yang bilang masker sepin dicuci? Masker itu walaupun udah seminggu harus diganti ya. Kakak nggak membenarkan kalau masker itu mau dipakai sampai 1 bulan tuh it's not a good way ya. Iya, Kak. Tadi kakak udah ngomong sampai mana ya? Seminggu lah. Seminggu. Seminggu. Terus, cara steril tadi pasti kita sudah menggunakan cara steril. Nah, hand sanitizer yang bentuknya kayak gini. Kayak gini bisa digunakan, oke, ada mereknya. Kayak gini bisa digunakan untuk mensteril masker kalian, tapi ini bukan untuk masker yang udah seminggu dipakai kalian mau steril untuk 1 minggu berikutnya. Ini bukan seperti itu ya, nggak boleh. Kalau kalian ada yang maskernya udah lecek dipakai, kata ada maskernya ya, soalnya kakak udah ngomong nih ke kalian dan nggak boleh dicuci diapakan, tapi kalian pakai itu sungguh menyakitkan hati. Jadi ini kalian pakainya gini ya, bukan ketika kalian begini kayak pakai skincare yang cewek-cewek. Ya ini kan pedih jerawat bunda. Jadi jadi cara makanya nih, kalian mau steril kan, ini kan udah digulung nih tadi. Kalian buka aja, kalian pegang talinya. Kalian pegang talinya seperti ini, kalian steril. Banyak-banyak nggak apa-apa dan lebih baik ya. Apa? Kalau sampai basah, Kak. Ini kan alkohol, Nak. Alkohol menguap atau apa? Menguap enggak? Alkohol menguap enggak? Alkohol itu sifatnya menguap ya adik-adik. Jadi ketika adik-adik semprotkan kayak gini, cuma digini-gini kan aja, tetap kering ya. Bukan berarti langsung wing kalian pakai ya, mampu kalian nah pingsan ya. Udah direlung nih masker nih. Udah tahu cara nyimpan, udah tahu cara makai, udah tahu cara tips and trik dari kakak kalau mau pakai masker seminggu, tapi bukan sebulan. Udah sip, udah genah nih, udah paham. Kakak sekaligus penutup dari kakak-kakak yang lain dan abang-abang yang lain, mau nanya nih, ada yang mau ditanyakan enggak? Mengganjal di hati gitu, ada enggak? Iya, siapa itu tadi yang mau tanya? Ada? Iya, siapa?
Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini yang saya tanyakan, Kak, ketika kita terkena gejala virus COVID kita, cara kita untuk kayak isolasi tapi nggak apa ya? Cubit ya, diam. Oh, yang saya tanyakan Ika, ketika kita terkena emang udah positif COVID, tapi kita mau isolasi sendiri gitu Kak, caranya itu gimana Kak? Isolasi lagi kita tahu. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Bisa nih ada pertanyaan nih Kakak highlight ya pertanyaannya. Kak. Ambil ya. Saya positif nih Kak, tapi saya mau isolasi mandiri. Gimana ya Kak cara isolasi mandiri? Pertanyaannya. Ada yang bisa jawab gak nih kawan-kawan yang lain nih? Siapa tahu ilmunya bagus dan bisa diterapkan untuk Anissa. Siapa yang mau jawab? Yo, siapa? Yo, yang mana? Yo. Kakak pengen dengar yang laki-lakinya jawab. Nggak mau. Kalau udah kakak tunjuk ya. Ini tanggal berapa? Absen nomor 7 siapa? Absen berapa? Kakak tuh sebenarnya takut ditunjuk pakai absen tuh ya adik-adik. Soalnya kakak tuh pernah punya pengalaman dalam malam tak belajar, begadang main HP, ada tunjuk tiba-tiba kena tunjuk dari kelas ngantuk kan? Jadi tiba-tiba kena tunjuk tuh panas rasanya sama guru tuh. Sebenarnya itu sih yang kakak rasakan, jadi tidak mau tunjuk pakai absen tuh kakak nanya yang cewek ya. Ada yang bisa jawab? Apa yang bisa? Ih, kakak takut kelamaan. Dah, kakak jawab ya. Oke. Tadi kakak yang mau jawab nih. Daripada kakak yang baca terus nih. Tadi pertanyaannya bagaimana cara kita isolasi mandiri? Yang pertama itu menjaga pola makan. Yang awalnya kita makan sehari sekali, itu tuh makannya 3 kali sehari, teratur pagi, siang, malam. Yang kedua, kita harus mencuci tangan. Udah tahu kan caranya? Udah tahu belum? Tahu. Yang ketiga, kita menggunakan masker. Itu. Yang keempat, sebisa mungkin kita menghindar. Jangan nggak menghindar benar, tapi lebih menjaga jarak 1 meter dari orang atau 2 meter. Kalau kita sudah terpapar, tuh sebisa mungkin kita membatasi aja lah, menembuk diri kita sendiri. Terus, kan di sini kita kan satu kamar ada berapa orang? Biasanya sih 14. Biasanya 14 orang. Serius? Berapa? 18. Yang ceweknya? 14, 15, 13. Halo. Jadi kan lumayan capek juga kan. Jadi tuh sebisa mungkin kita tidurnya menggunakan masker aja lah. Minimal menggunakan masker. Gini, Kesana pasar pakai masker. pakai kan kita udah terpapar nih kan. Kan kondisi kita rame. Tapi kalau kita sendiri yang kena, mereka enggak, lebih baik kita tidurnya menggunakan masker aja lah. Boleh dibuka, tapi sekali-sekali aja. Mengeluarkan udara yang ada di dalam masker. Terus tidurnya agak sedikit gimana kayak gitu. Menurut kalian yang lumayan agak jauh dari teman-teman lah. Tak bisa Kak. Harus dempet-dempet. Benar, saya benar bersama kawan
Iya kak. Ini Teman deh. itu penting kak. Prinsipnya begini. Teman itu penting bagi saya. Bersamanya yang penting. Ini kakak aja. Prinsipnya yang begini. Kita care sama teman. Kita tanya sama diri kita. Teman kita care nggak sama diri kita sendiri? Terkadang teman itu kalau kita sakit mereka bakal tinggalin kita loh. Benar nggak kakak? Malah dikerja. Makanya kalau kita care sama teman kita, kita yang udah kena nih, lebih baik kita menghindar aja lah daripada teman kita sakit. Bener nggak? Tapi jangan benar-benar juga. Ngomong yang boleh ngomong, tapi jaga jarak kayak kakak sama kak Tata. Ya. Terus kalau makan kalian nih gimana? Rame-rame kah? Rame-rame? Pakai? Biasa kan ada di nampan kan? Nampan kan? Makan pakai nampan atau piring? Pakai nasi. Kertas kak. Pakai buku kak. Pakai buku. Pakai daun gedang. Misalnya yang kakak tuh lebih baik kita makannya sendiri. Kak, kalau makan Atau sendiri misalnya, itu kan nikmat. kan nggak mungkin kapan kan nggak mungkin cuma satu orang kan dalam satu ruangan pasti ada 2 atau 3 orang. Bener kan? Iya kak. Aku yang terpapar tuh kita makan sama-sama aja, tapi jangan bawa sama yang mereka yang sehat. Sama-sama. Bukan berarti kita menghindar, cuman kita lebih menjaga juga. Nanti kalau misalnya kita makan sama mereka, kita kan buka masker, terus makan, minum, gelas kita dipakai teman, udah ketular dah. Jadi itu lebih baik kita makan atau sendiri atau yang terkena tuh yang terpapar tuh, ayo makan sama-sama. Tapi menggunakan barang masing-masing. Tidak boleh dicampur. Mencucinya juga jangan dicampur. Pokoknya sebisa mungkin kita tuh jangan mengenakan barang yang tidak terpapar. Misalnya piring kita ditaruh rumah kita sendiri, segala macam. Nah, sekian begitu. Sudah kakak Sarah. Salah. Oke, makan. Bilanglah makasih. Makasih kak. Diterima ada Kak Sarah makasihnya nih. Diterima. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah terjawab ya. Perlu di highlight bahwa kita itu harus mengisolasi diri sendiri dengan dengan menjaga karena COVID-19 ini seperti yang kita tahu dia menyerang imun tubuh. Imun tubuh itu ada di sel darah putih. Nah, ketika ada infeksi masuk, terus imun kita lagi lemah-lemahnya, leto-letonya, belum makan karena cuma makan sehari sekali karena beli sama lauk dari madrasah, pesantren. Itu virusnya malah bahagia, pesta pora, terus menginfeksi tubuh kita dari kepala sampai ujung kaki gitu ya. Jadi menurut kakak Sarah itu pola makan harus dijaga. Saya cuma bakal highlight lagi ya adik-adik. Masker itu nggak boleh lepas kalau kalian lagi positif, karena dengan menggunakan masker seperti yang udah kakak jelaskan sampai berbuih-buih bahwa virus ini tuh droplet penularannya. Dan kalau droplet itu sangat mudah untuk menular. Kalau kita si positif, si tidak tahu diri, tidak mau pakai masker, itu jalan-jalan kemana-mana terus nggak pakai masker gitu ya. Terus kakak mau tambahkan satu lagi nih. Ada yang tahu nggak apa? Satu itu adalah minum vitamin. Minum vitamin. Terus di sini ada yang ngeliat TikTok, ada yang ngeliat apa gitu. Terus ada yang bilang, kak, bear brand bagus loh enggak? Ada yang tahu nggak kayak gitu? Ya. Sebenarnya ya, menurut kakak besok. Oh iya kak. Jadi kalau susu bear brand itu memang steril, tapi semua susu
alias semua produksi susu itu semuanya steril, tidak hanya susu Bear Brand. Jadi tidak harus kita yang positif nih enggak belikan nama susu Bear Brand kalau tak dapat dibunuh. Kan kita enggak mungkin, enggak boleh kayak gitu. Susu yang lain enggak apa-apa, karena susu itu dapat meningkatkan imun kita, bukan susu ya, bukan. Jadi susu biasa yang ada di Alfamart tuh. Nah, paham ya teman-teman? Jangan lupa minum vitamin sama minum susu. Jangan lupa jaga pola makan sama pulang. Pintar teman-teman kita. Jadi udah nih, ada yang mau ditanyakan lagi dah? Ganjal di hati. Aku kepo, ya Allah aku kepo, tapi aku malu. Siapa ada? Ini ujung. Siapa berdiri sini sayang? Jauh mic-nya. Ini saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Wahda, kelas 10 PSB. Saya penasaran Kak, kan kalau terkena COVID-19, misalnya Kak ini kan banyak orang hamil. Terus jika ibu itu hamil 9 bulan, pas positif COVID-19, apakah janinnya ada di perut itu apa terkena COVID-19? Kan COVID-19 itu kan langsung didekat. Nah, otomatis secara akal bayi di dalam tubuh itu apakah akan ikut positif atau negatif? Oke. Baik. Negatif. Terima kasih. Siapa namanya? Wahda. Terima kasih Wahda atas pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, Kak, kalau ibu hamil punya baby 9 bulan nih dalam perutnya, terus ibu ini positif, apakah anaknya akan positif juga? Jawabannya apa sih Kak? Kakak belum melakukan riset lebih lanjut mengenai pertanyaan dari Wahda sejujurnya. Tapi kalau untuk dari kakak, bayi itu tidak akan positif sebelum keluar dari perut ibunya. Karena seperti yang kita tahu, kalau keluar dari perut ibunya terus punya penyakit menular, itu hanya seperti penyakit siapa yang penyakit menular di sini, HIV. Nah, itu udah pasti anaknya juga kena HIV nanti. Kalau kalau virus COVID-19 itu ditularkannya droplet dan anak itu belum pernah menyentuh lingkungan. Jadi menurut kakak, dia itu tidak positif anaknya, kecuali ketika udah keluar langsung digendong mamanya. Terus mamanya, anakku, gitu kan, ditiup-tiup, terus anaknya kena apa ya, kena air liur mamanya atau kena apa mamanya. Nah, itu bisa jadi positif anaknya. Kalau anaknya langsung dijauhkan dari mamanya, itu bisa jadi nggak positif. Tapi jika memang ingin memastikan, menurut kakak harus dilakukan tes PCR atau apa gitu. Dia ambil cairan lendir dari sininya, dari hidungnya, kemudian dites positif atau enggak. Menjawab nggak tuh? Jawab ya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan yang lain gak nih? Yes, pojok laki-laki akhirnya. Yuk, maju sayang. Tepuk tangan lagi biar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau bertanya, Kak, kenapa sih penyakit yang sedang membumi saat ini dinamakan COVID-19 atau COVID-19? Dan apakah sebelum adanya COVID-19 ada COVID-17? Bisa tiba-tiba langsung ke 17. Terima kasih atas pertanyaannya. Siapa tadi namanya, ada ingat? Hamzan. Abang, kakak, ada yang mau jawab gak nih? Abang Radi boleh jawab. Abang Radi mau jawab? Mau jawab. Didengar ya adik-adik. Jadi di sini abang ingin
menyampaikan atau menjawab, tapi hanya sedikit saja ya, karena kita ini kan masih belum ada kayak sebuah penelitian tentang COVID tersebut. Cuman kita itu hanya sekedar tahu saja, sekedar saling memberikan motivasi atau memberikan wawasan kepada kalian. Nah, untuk COVID-19 ini kan baru ditemukan pada akhir Desember 2019. Nah, di kota Wuhan, tepatnya di negara Cina. Jadi sebelumnya itu belum ada. Memang baru dilansir baru ditemukan pas akhir tahun 2019. Nah, seperti itu. Nah, untuk COVID-19 ini kenapa disebut COVID-19? Karena COVID-19 ini adalah suatu virus yang baru ditemukan. Virus ini pas boomingnya tahun 2019, makanya dibilang COVID-19. Nah, untuk COVID sendiri kan di sini artinya tuh coronavirus disease. Nah, COVID-19 itu itu dalam namanya tuh coronavirus disease, makanya disebut COVID-19. Nah, makanya disebut dengan COVID-19 dan penularannya itu cepat. Nah, makanya sekarang itu kalian ada namanya pandemi. Nah, pandemi itu seluruh dunia itu terkena. Kalau pandemi itu seluruh dunia terkena akan penyakit tersebut, makanya dibilang pandemi dan langsung dibilang COVID-19 karena pas boomingnya itu tahun 2019. Nah, mungkin itu dari abang sedikit, mungkin dari kakak-kakak yang lain mungkin ada yang mau ditambahkan. Oke, Kak. Bilang makasih dah. Makasih. Ngapa kalau Bapak Andi kalian nggak semangat? Ulang. Makasih dah. Paham gak kakak, selera yang cewek itu cowok, selera yang cowok itu cewek? Paham? Kenapa? Makasih Bang. Makasih Mas. Jadi kakak juga pengen nambahkan nih, kenapa sebelumnya kakak tadi ada dengar sebelumnya ada tidak sih kak yang virus-virus kayak gini, kayak COVID-17, COVID berapa? Namanya bukan COVID tapi ada virus yang kayak gini. Virus COVID ini pengembangan alias revolusi baru dari virus yang namanya SARS atau MERS. Tahu nggak SARS? SARS itu sama virus infeksi pernapasan juga dan disebabkan oleh virus juga yang kemudian berevolusi menjadi virus COVID-19. Nah, untuk namanya kenapa bisa dinamakan coronavirus disease, dan yang kakak tahu itu belum ada istilah pastinya ya, tapi ketika beritanya keluar namanya udah langsung coronavirus gitu. Jadi agak bingung juga kalau ditanyakan, Kak, kenapa sejarah namanya COVID-19? Kalau 19-nya jelas ya, karena virus itu hebohnya tahun 2019. Kalau COVID-nya, jujur kakak juga nggak tahu dan sudah dijelaskan sama Mama Sari. Baik, pertanyaan terakhir yuk. Siapa lagi yang mau tanya? Siapa lagi yang mau tanya? Oke, tidak ada ya? Tidak ya, 3 aja ya. Nah, udah capek dengarkan kakak berbicara panjang lebar A, B, C, D, E, F, G, sampai Z. Waktunya kita Game. ulang Game. Nah, jadi di sini gamenya kakak punya pertanyaan dan adik-adik harus jawab, nanti dapat hadiah. Bukan hadiah tidak kakak sebut aja, soalnya ada kakak bungkus, jadi kakak sebut hadiah yang kue. Siapa yang bisa jawab dapat kue. Wah. Bahagia gak sih? Masa cuma gitu? Begini. Tak usah juga. Sakit hati sih. Kalau nggak 3 kali seminggu palingan 2 Setiap kali kali. lah seminggu. Kalau setiap kali nak? Udah sekali seminggu lah. Gila. Setiap Terus jangan lupa kumur-kumur pakai air garam. Ya, pakai air garam. Mama selalu berkata gini, ingat antisipasi itu lebih penting. Dengan cara kumur-kumur, cuci tangan, pakai masker. bahasa Indonesia yang jelas. Jadi adik-adik sekalian kan Bahasa Indonesia yang jelas. itu kita tuh menjaga diri kita dengan minuman. Semini mungkin minuman lah. Tapi
Tapi minumannya jangan minum es lah, janganlah minum saset. Kita racik sendiri lah buat sehat sendiri kok. Bener gak? Ya. Mana suaranya nih, ya Allah ya Rabbi. Suaranya teh kemana? Jadi itu dia pesan-pesan di sahabat. Catatan. Pertama, jangan terlalu kekenyangan. Kedua, jangan terlalu kelaparan. Porsinya standar, tapi 3 kali sehari. Dan perbanyak minum air putih juga, air hangat. Itu jangan lupa ya, time. Dekat-dekat, tak boleh. Ada 1 meter. Jadi itu aja tips dari kakak. Sekian, terima kasih. Mama, kakak lanjutkan sama Kak Tan. Gimana? Paham gak tuh? Paham, Kak. Bakalan diterapkan gak tuh sekarang dari kakak sana? Ya, Kak. Ya Allah ya, karena bahan-bahannya emang Sulit. dapat didapatkan gitu. Kakak nanti ya loh sebelumnya nih. Oke, Kak. Waktu kita ketawa ke sini, kalian ketawa ke sini tuh apa yang kalian rasakan benar-benar ketika melihat jalan dan alam yang ada di sini. Kakak mau nanya itu dulu aja. Iya aja. 1 dia aja, 2 siapa lagi? Aneh. 2 maju lah dulu tadi jawab dulu kakak kasih kue. Maju. Maju dulu sayang. Dirimu maju sayang. Sayang belakang maju Rio. Sayang. Baris lah bertiga baris jajan. Baris. Malu-malu kucing. Nah, baris bak video di bawah Ini ya kuenya, ini jangan dilihat dari jumlahnya kakak ngasih berapa, karena kakak malu gak ngasih cuma segini, sebenarnya 1000 ya kakak ngasih. Makasih udah jawab. Makasih udah jawab. Mana lagi kak? Kasih kak. Makasih udah jawab. Tepuk tangan untuk kawan-kawannya. Langsung ya. Dekat-dekat loh, astaga. Sosialisasi. Coba lihat yang nyatakan ini datang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perkenalkan. Perkenalkan saya Masumi. Saya usia kelas 10 SD. Cara mencuci tangan. Kalian udah tahu belum? Belum kan? Pertama, usap tangan pakai sabun. Pakai air juga. Ambil selesainya. Lihat ya. Ambil selesainya. Ambil ibu jari. Jari. Terus ini Apa dia? Dikunci. Mengunci. dikunci. Tuh. Nih jari. Ini. Sampai 30 detik untuk makanya. Nah, terus dari abang. Nanti diulang lagi. Aku belum Oke, ya udahlah. Sama? Iswandi. 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 Maju lah. Kenapa sih cowoknya malu banget kayaknya? Iki pun kau maju Aina. Nih, maju sini lah. Iswandi. Jangan todus. Dua teh. Maju deh, ambil. Iswandi maju lah. Maju aja. Bukan Ya itu. Allah, ya Robbi. Kue ini cuma. Maju deh. Nah, foto. Ya foto. Ah, nih. Kan tadi kan udah dikasih tahu kan cara-cara mencuci tangan. Kakak mau nanya, siapa yang tahu
Satu orang maju. Dan keempat, ayo. Siapa yang bisa? Sana, majulah. Mantap Jan. Stella sama Fauzan, tahu gak? Yang keempat, cara mencuci tangan. Apa? Ini Kak. Itu apa namanya? Mengunci? Tadi itu dikunci. Mengunci. Jari, jari. Jari bisa lah. Mengunci jari. Ayo Jan. Iya kan? Gini kak, nah sebenarnya suntik vaksin tuh kak boleh tuh enggak sih kak? Kok banyak orang nggak mau gitu kak? Ditanya suntik vaksin boleh atau enggak? Jawabannya boleh. Boleh. Tapi kita kan sebagiannya kita imunnya kan ada rendah, sama imunnya kelebihan imun. Kalau imun rendah itu lebih baik vaksin. Kenapa kakak bilang kalau yang imunnya rendah itu lebih baik vaksin? Karena imun rendah dari tubuh manusia itu bisa lebih cepat mendapatkan virus, terkena virus. Tapi kalau imunnya lebih itu agak sedikit sulit. Karena dia sudah, badan kita sudah ditopang, sudah dibatasin sama imun. Tapi kalau imun kita rendah, itu kita gampang banget tertular. Kenapa gampang tertular? Jangan tertular corona. Tertular flu aja kita udah bisa kalau imun kita rendah. Jadi kalau imun kita yang rendah itu diwajibkan. Tapi kalau misalnya yang udah misalnya emang susah buat sakit itu nggak apa-apa sih. Tapi kalau misalnya masih pengen misalnya nggak percaya imun kita tinggi, ya udah vaksin aja nggak apa-apa, nggak bermasalah juga kok. Tapi kita harus bisa membedakan vaksinnya dulu. Vaksinnya ini yang ini buat apa, ini buat apa, dan ini buat apa. Jadi kita sesuaikan sama tubuh kita aja dulu. Ada yang mau nanya lagi gak nih? Ada. Ayolah nanya. Kalau malu jangan tanya aku nih. Ya. Nanya, ayo berdiri. Ayo berdiri. Apa teh namanya? Maju ya. Langsung maju ya. Zulfa Ramadhani. Zulfa Ramadhani. Langsung maju. Maju teh. Langsung maju. Maju kak, biar lebih kak. Maju. Weh, tadi gitu. Ya udah. Yang saya ingin tanyakan di sini masih tentang vaksin. Yang saya ingin tanyakan biasanya itu kan orang bukan mau vaksin kan ya, mau vaksin tapi itu mereka itu ada penyakit katanya. Tapi kalau ada penyakit itu kan, penyakitnya itu yang kita mau vaksin tapi itu kita punya penyakit itu. Penyakit apa kak yang kita tak pernah vaksin itu? Kontraindikasi ya? Woi bagi kak. Banyak nih. Kita dites dulu. Pertama tuh dites. Kita ada penyakit atau enggak. Terus kalau penyakitnya berbahaya, benar-benar berbahaya di diri kita, itu kita nggak diwajibkan kok. Tenang aja, nggak diwajibkan vaksin. Kalau misalnya penyakitnya berbahaya di diri kita, udah berbahaya, terus kita vaksin, kita bisa. You know lah. Tergantung dulu. Kita pertama konsul ke dokter atau ke rumah sakit. Kita tanya penyakit kita nih, sama kita konsul ke dokternya itu. Dok, bisa nggak vaksin? Kalau misalnya dokternya mau nggak bisa, bilang oke, tapi kita boleh vaksin. Tergantung juga penyakitnya apa. Tapi ini yang kakak ketahui nih ya, pertama sekali itu penyakit paru-paru. Penyakit paru-paru
asma akut itu kita tidak boleh divaksin. Tapi kita harus mempunyai surat bahwa kita itu yang benar-benar penyakit asma akut. Terus kalau penyakit sedang sama masih rendah, asma rendah, itu masih bisa. Tapi dengan anjuran dokter dan anjuran dari rumah sakit. Jangan kita mentang-mentang kita asma kita biasa-biasa aja, kita langsung vaksin enggak. Tapi kita harus konsul dulu. Paham enggak? Paham. Yang cowoknya? Paham. Cowoknya diam terus. Enggak ada rasa respect. Tadi ribut digigirin. Dia digigirin tuh. Enggak ada orang bilang ribut digigirin. Itu tapi dia ada. Siapa yang ngomong? Kakak tanya siapa ngomong? Ada ngomong tadi. Jangan ribut katanya. Laki-lakinya diam ditanya, kenapa kok diam terus laki-lakinya diam? Adiknya tadi yang nanya, come. Maju deh maksud kakaknya. Ustazah gitu. Tadi tuh. Sama-sama. Ih, foto lah, adik. Oh, kayu. 1, 2. Seleb 1, 2. Seleb orang tengah. Oke, makasih. Seragam. Cowoknya ya Allah ya Rob. Nggak ada nggak mau tanya nih. Ini kak, aku tanya nih. Kakek tanya apa? Tadi nggak disalah tanya aku bohong. Sini, maju teh. Maju teh. Ya kak. Maju teh. Yang baik satu. Nanti kan film dua satu. Waktu cuci tangan itu apakah ada waktu-waktu tertentu atau asal-asal cuci tangan? Waktu tertentu dia ada waktu tertentu dan ada juga waktu tertentu. Nggak, asal-asal boleh kalau misalnya, tapi waktu cuci tangan yang baik dan benar itu pertama sebelum makan, kedua setelah BAB, tiga Setelah makan lah. keempat kelima keenam Sebelum mandi. Ada. lagi ini yakin ada Belum tidur kak. Belum mandi kak. Tepatnya itu setelah kontak dengan seseorang itu yang tepatnya. Cuman kalau misalnya kita pengen nggak ada masalah dan cuci tangan baik dan benar itu memiliki waktunya tidak berdua 20 ya. Ay, ibu terus benar. Kita siapa ini orang? Ibu pas kaki na. Yang kalau menggunakan air itu 30 sampai 40 detik. 60 kakak. 40 sampai 60. Kalau yang pakai hand sanitizer 20 sampai 30 menit. 20 sampai 40. Nih, ada yang tahu nggak pakai hand sanitizer untuk cuci tangannya? Lihat juga itu boleh kak. Tahu nggak? Tahu. Coba tanyain. Siapa yang jujur tuh? Maju deh. Maju deh. Maju lah. Siapa sih namanya? Manila. Kalau
dah. Maju lagi. Maju lah. Ayo. Mana? Ayo, Dek. Dari tadi ya, yang mama lihat nih. Cewek. Tanya lah, jawab lah. Cowoknya pada bilang kayak iyo. Hai kalian. Mana cowoknya? Ayo lah. Mana nih suara laki-lakinya? Kak, apakah ketika kita meminjam baju seseorang yang terkena wabah COVID, baju yang kita pakai akan menularkan kita? Iya, Dek. Adiba, cantiknya mama. Jadi pertanyaannya, dengarlah dulu saya. Nah, jadi pertanyaannya tadi, Kak, saya pinjam baju kawan saya yang udah terkena wabah positif COVID-19. Apakah kita yang minjam bajunya itu juga akan terkena COVID-19? Itu tergantung pada baju yang dipinjam. Jika baju yang dipinjam sudah dalam keadaan bersih, laundry, dicuci wangi, itu gak akan menularkan COVID. Kecuali bajunya alma mater kayak kakak sama Bang Randi pakai alma mater yang sama, tapi kami tukaran kan belum dicuci kan? Otomatis udah ada virus-virus yang melekat di alma mater ini. Nah, ketika dipinjam sama Randi berkemungkinan besar terkena infeksi virus COVID-19. Gitu ya sistemnya, karena dia droplet kan ya. Jadi agak mudah banget malah terinfeksi. Mungkin begitu ya. Jawab ya. Oke, kasih. Dengarkan tahunya, jelaskan. Ini untuk senang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyimpulkan dari materi kakak-kakak yang ada di depan tentang yang pertama itu cara memakai masker dengan baik dan benar. Pokoknya Cara memakai masker dengan baik dan benar. Ini ya kan, Bang. Kita praktek ya. Ayo orang boleh. Yang pertama itu pegang talinya. kebalik. Oh, balik ya. Pegang talinya. Ini kan ada kawan nih kan. Iya. Sesuai sama ibunya. Habis itu ditarik. Habis itu sesak nafas. Serta yang ketiga itu jadi otot. Nyari otot dan kelelahan. Cara Ada tambahan Kak. Mas badangan. setelah itu untuk mencegah penyebaran penyakit, kita itu harus mencuci tangan setelah beraktivitas. Contohnya itu Ya Allah. pertama itu Oh, pintar tamu. tangan ini. Ini mah aduh. Ini tuh yang pertama. Gosok Kak. Ayo Kak. Digosok. Yang kedua itu sela-sela jari. Sela-sela jari. Oke. Yang ketiga itu gini. Apa? Ayo, jangan nyontek. 1, 2, 3. Oh, ini ya. Mati nih. Yang Oh, keempat. cek. Yang keempat. Yang kelima itu jari-jarinya itu diputar. Oh, ini buat Terus yang kelima itu
40. Kalau pakai bensin itu 40, 60. Terus, cara kita semua ketika kita terkena COVID-19, kalau emang nggak mau dirawat di rumah sakit, kita kan bisa isolasi sendiri. Cara-cara isolasi sendiri itu seperti menjaga pola makan, menjaga pola tidur, serta minum vitamin dengan cukup. Boleh. Kalau untuk anak pondok, Boleh. kalau misalnya terkena COVID-19. COVID, harus jaga jarak sama temannya, jangan terlalu dekat. Terus tambah untuk vitaminnya itu kayak cek tahu kan? Itu yang biasa itu dibikin pakai air panas sama garam, diminum minimal 1 minggu 3 kali atau 2 kali. Berapa lagi kak? Enggak apa-apa kalau mampu lah. Mampu ya. Sekian, terima kasih. Lengkap. Cukup ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ingat ya, menggunakan contekan agar mengurangi nilai. Oke kak. Buah apel, buah durian. Buah mangga, buah muda. Cakep. Teman-teman dan abang sekalian, teman-teman nama saya Nur Fauzan. Oke. Dari sini akan menjelaskan dari kakak dan abang-abang sekalian saya akan mengakui dari pertama sampai akhir. Yang pertama, cara menggunakan masker. Baik. Saya akan mempraktekkan cara menggunakan masker. Oh yeah. Ayo kan ke ya. Itu beli masker. Kalau beli masker itu perhatikan dulu mereknya. Perhatikan. Kalau di sini kalau udah ada kotor, kalian tuh jangan terima. Bilang ke pengurusnya. Ini lah. Oke. Dan jika kalian sudah membeli masker, jika masker ini kebesaran, karena kalau kebesaran itu napas kita itu keluar dari sini, kalau dari bawah, kalau di samping itu bisa menyebabkan COVID-19 itu bisa masuk ke dalam paru-paru dan juga dalam tubuh kita. Jadi kalau kalian membeli masker ketika kebesaran, jadi kita itu harus membelikannya sendiri. Biar lebih aman, jika kalian itu mau beli masker jika kebesaran, kalian itu harus beginikan. Paham kan? Jadi kan lagi tidak sah. Nanti kan sudah apa begini? Nah, jika sudah makan, kalian itu akan terhindar dari COVID-19. Itu caranya memakai masker. Dan masker yang kedua, tata cara mencuci tangan dan baik. Oke? Jika kalian di pondok kan tidak ada apa ini namanya? Sanitizer. Di pondok kan hanya tersedia parit. Jika di parit itu kan banyak sekali mana di pondok itu ya yang mewudu, mencuci tangan itu kan sudah terdampak virus atau wudu. Jika kalian itu mengambil untuk mencuci tangan pakai dayung, kalian itu ambil dayung kan, dengan sekali cuci itu tidak boleh. Jika kalian itu mengambil satu dayung, untuk satu tangan aja, nanti bagian itu yang biasa, agar terhindar dari COVID-19. Dan jika kalian menggunakan ini, dilarang ya. Dan jika kalian menggunakan hand, itulah. Kami itu harus menggunakannya semprot atau 4 kali atau 5 kali dan gosokkan 20 detik atau 40 detik. Dan selanjutnya untuk mencegah COVID-19 dan gejalanya adalah flu atau demam. Jika kalian terdampak flu atau demam, kalian harus bilang kepada orang tua kalian sebelum terjadinya COVID-19. Dan gejala berat itu
sesak nafas atau batuk kering, kalian itu harus cepat-cepat pergi ke puskesmas atau ke dokter agar kalian itu tidak terdampakkan lebih lanjut dari COVID-19. Dan cara hidup sehat dalam COVID-19 itu dengan cara risiko ini itu dengan gejala kalian itu harus memperbanyak minum air dingin, kalian itu tidak harus boleh sering-sering minum air dingin seperti es, seperti cola, itu tidak boleh. Kalian itu mengganggu. Dan salah satu adalah kita itu harus sering-sering mengakan atau juga mipis. Kan banyak di depan lain. Walaupun rasa kalian itu harus makan, tapi jangan sering-sering makan jeruk nipis itu dimakan mentah karena bisa mengganggu usus kita. Karena jika kita sering makan jeruk nipis mentah-mentah, usus kita itu akan tipis. Dan jeruk nipis ini digunakan dengan baik jika kalian itu jeruk nipis itu tak digunakan satu untuk makan, satu untuk minum. Karena dengan air itu dimasak dulu dan sudah bunda dan dikasih jeruk itu ada sekali nafasnya. Itu yang tipis sebenarnya itu lambung ya teman-teman. Enggak bukan, enggak boleh disorakan gitu dong. Itu bagus. Sudah berani untuk menyampaikan kesimpulan yang dari panjang dari tadi kakak omongkan itu udah bagus. Terima kasih Fauzan. Tapi perlu di highlight ya, memang kalau jeruk nipis terlalu sering itu akan merusak dinding lambung, akan tipis ya. Dan kalau memang terlalu sering bisa luka lambungnya dan itu akan berakhir di meja operasi. Oke ya. Tips-tips tadi mungkin boleh diterapkan oleh adik-adik ya. Terus kita langsung masuk ke tahap yang ingin sekali diumumkan, yaitu mengenai siapa yang menang di antara cewek cowok ini. Kayak kakak tuh tinggal nyebutkan aja, tapi karena respon lawan kalian nih gitu kayak semangat bergairah tuh jadi bikin malas juga gitu. Cowok kalau kalah bahagia kan biasa aja. Biasa aja. Biasa aja, be aja. Kalau langsung mau pulang Fauzan. Oke. Jadi langsung ya kita umumkan pemenangnya adalah Anissa oleh hadiah dengan Nisa. dapat hadiah dari siapa? Anissa. Hadiah tambahan untuk Restung. Bapak Rani, mungkin Bapak Rani yang mewakili pria-pria untuk ngambil kekalahannya dan memberikan hadiah. Persilakan Rani. Ayah saya lihat deh. Oke. Kita lihat baik. Satu, dua, tiga. Lagi. Gaya dong. Gaya teh. Satu, dua, tiga. Sip. Oke, terima kasih kepada Putri. Pertama dulu udah operasi yang mengalami kekalahan telak dari Putri. Biasa aja. Ya. Kakak-kakak semua dibentukkan ya. Tunggu loh.
Kakak maunya semuanya berdiri. Kita menerapkan cara cuci tangan yang baik dengan benar bersama-sama. Ya. Satu, jangan ada tiga ikut ya. Satu, dua, tiga. Pertama, apa yang pertama? Tangan. Melapak tangan. Cuci tangan dan bungkus tangan. Gosok, gosok. Kanan kiri. Kanan kiri. Terus sela-sela jari. Sela jari. Yang keempat, mengunci jari. Yang kelima, mengunci jari. Ke dalam ya. Ini ya, sebentarnya. Begini. Enam bulan. Bulan. Gini kan. Kalau kita begini dulu sih. Sama beban dua-duanya. Banyak yang sama. Baik, sama. Ayo, Kalau banyak yang sama, kakak tahu adik dari sini. Satu, dua, tiga. Putar, putar, putar. Gosok, gosok, gosok. Sela-sela jari. Kunci, kunci, kunci. Putar, putar, putar. Putar, putar, putar. Putar, putar. Baiklah adik-adik, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Apabila dari kami ada perkataan atau tindakan atau apapun yang bisa menyinggung kalian, tolong dimaafkan ya. Dan apabila ada dari kami hal-hal yang baik, silahkan kalian pahami, silahkan kalian terapkan apabila kalian sudah berada di luar. Salah satunya seperti mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, dan harus mengkonsumsi makanan-makanan yang bernutrisi supaya imun kekebalan tubuh kalian itu semakin kuat, semakin bertambah, dan supaya tidak sering terkena penyakit. Jadi hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu secara disengaja ataupun tidak disengaja. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.